Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Afrian Fauzi dengan NIM 201420169 dari kelas PBS 4E. Di sini saya akan menjawab UTS Sistem Informasi Manajemen. Untuk soal yang pertama, saya akan menjawab yaitu menurut Turban, MCLand dan juga Waterby, sistem informasi ini adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan juga menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Jawaban yang kedua yaitu ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, proses manajemen, seperti perencanaan strategis, pengolahan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan, seperti manajemen proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, konsep pengembangan, seperti konsep sosioteknikal, konsep kualitas, dan juga representasi seperti sistem basis data, pengadaan program sistem aplikasi seperti cloud management dan juga eksekutif sistem. Untuk jawaban yang ketiga, fungsi teknologi informasi yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan kompleksitas dan juga tugas manajemen. Yang kedua, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang ketiga, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Dan juga fungsi lainnya itu seperti menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan juga mencari kembali data. Nah, fungsi menangkap atau capture di sini ini adalah menangkap setiap inputan, kemudian mengkompilasinya menjadi data digital. Nah, inputannya ini bisa dari mana saja, misalnya dari keyboard, dari kamera. Contohnya misalkan kita mengetik di MS Word. Nah, otomatis huruf yang kita tekan itu akan muncul di Word tersebut. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi mengolah atau processing. Jadi, setelah pengolahan data selesai, akan ada informasi baru yang kita dapatkan. Nah, untuk pengolahan data di sini nih dapat berupa perhitungan, penggabungan data, konversi, analisis, dan lain-lain. Terus, untuk fungsi menghasilkan atau generating di sini itu agar kumpulan informasi ini tampak lebih teratur dan dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya, fungsi menyimpan. Nah, fungsi ini agar data dapat disimpan dengan ringkas dan dapat membawa data tersebut dengan mudah kapanpun dan juga bisa digunakan di mana saja. Selanjutnya yaitu mencari kembali. Jadi, agar fungsi ini data yang kita simpan ini bisa kita cari kembali dengan mudah. Selanjutnya, jawaban yang keempat ini risiko usaha perbankan, yaitu diantaranya risiko kredit. Jadi pemberian kredit ini yang sehat berimplikasi pada kelancaran dan atau pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman. Selanjutnya risiko ekonomi. Nah, kondisi perekonomian dunia ini yang secara langsung akan mempengaruhi iklim usaha perbankan, baik itu dalam perkreditan maupun dalam pengumpulan dana nasabah. Selanjutnya kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman dan juga bunganya. Selanjutnya risiko perubahan. Nah, risiko perubahan kebijakan pemerintah. Nah, kemampuan dalam mengantisipasi perubahan ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang dapat menurunkan kinerja bank dan juga selanjutnya risiko likuiditas. Nah, risiko ini dapat terjadi karena akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah di luar perhitungan bank sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko ini dapat berupa kelangkaan sumber dana, pengendalian biaya, dan juga kesalahan manajemen. Selanjutnya, risiko persaingan. Nah, ketidakmampuan untuk mengantisipasi persaingan ini menyebabkan menurunnya pangsa pasar yang telah dimiliki sehingga mengurangi pendapatan bank. Selanjutnya, risiko ketidakcukupan modal. Nah, tidak terpenuhinya rasio kecukupan modal ini mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk selanjutnya, risiko valuta asing. Kesalahan dalam memprediksi fluktuasi atau nilai tukar dapat mengakibatkan kerugian pada bank. Selanjutnya, risiko teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini pun sangat rentan kejahatan dalam aplikasi sistem pengamanan yang baik. Nah, untuk jawaban yang kelima yaitu teknologi blockchain ini apakah aman atau tidak? Nah, teknologi ini menjanjikan pembayaran yang seketika aman secara kriptografi dan juga terverifikasi secara terbuka tanpa bergantung
pada lembaga keuangan terpercaya sebagai perantara. Nah, blockchain ini juga lebih aman karena sifat distribusi dari transaksi sebenarnya ini memverifikasi integritas transaksi tersebut, dan juga transaksi ini bersifat transparan dan tidak dapat diubah, sehingga serangan ini sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin untuk mustahil. Nah, untuk jawaban selanjutnya yaitu nomor 6. Di sini adalah teknologi informasi ini adalah studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Nah, khususnya ini aplikasi perangkat lunak dan juga perangkat keras dari komputer. Jawaban nomor 7 yaitu business expansion adalah perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnisnya. Nah, ini tuh bertujuan untuk meningkatkan skala operasi sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk pemegang saham perusahaan. Nah, untuk jawaban nomor 8, sejarah kegiatan perbankan ini pada awalnya muncul ini hanya sebagai jasa tempat pertukaran uang atau kegiatan simpanan atau untuk menabung, dan untuk seiring berjalannya waktu, bank juga bisa sebagai tempat peminjaman uang. Nah, kegiatan perbankan ini bermula dari zaman Babilonia dan terus berkembang sampai ke daratan Eropa, dan akhirnya berkembang sampai Asia Barat, dibawa oleh pedagang Eropa tersebut. Nah, hingga akhirnya perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa. Nah, dan dengan majunya teknologi dunia transaksi, perbankan ini mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dengan tujuan untuk mempermudah transaksi nasabah. Teknologi berbasis komputer ini memungkinkan untuk mengakses bank melalui internet dan juga telepon genggam. Nah, dalam dunia perbankan ini, kemampuan teknologi dimanfaatkan untuk mengubah strategi bisnis, inovasi, produk jasa teknologi ini dapat dalam perbankan, yaitu yang pertama, transaksi berupa transfer melalui mobile atau teller, atau yang kita sebut ini sebagai ATM, untuk bertujuan untuk pengambilan uang ini secara tunai dapat digunakan 24 jam. Yang kedua, penggunaan database di bank-bank. Selanjutnya, sinkronasi data-data di kantor cabang dan juga di pusat bank. Untuk jawaban nomor 9, ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan, yaitu diantaranya yang pertama, amount of information atau kuantitas informasi. Nah, di sini tuh artinya informasi yang diolah oleh suatu prosedur pengolahan informasi mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Yang kedua, quality of information atau kualitas informasi. Artinya informasi ini yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu ini mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Selanjutnya, recency of information atau informasi aktual. Artinya informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu ini mampu memenuhi kebutuhan informasi yang baru. Selanjutnya, relevance of information atau informasi yang relevan atau sesuai. Artinya ini informasi yang diolah ini oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Selanjutnya, accuracy of information atau ketepatan informasi. Nah, ini informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu ini mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Selanjutnya, authenticity of information atau kebenaran informasi. Artinya, informasi yang dikelola oleh sistem pengolahan ini mampu memenuhi kebutuhan informasi yang benar. Nah, untuk jawaban nomor 10, pengertian telekomunikasi. Secara bahasa, telekomunikasi ini berasal dari kata tele yang berarti jauh, dari komunikasi yang berarti proses. Nah, pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol bersama. Jadi sistem telekomunikasi ini adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh ini dapat kita lakukan. Untuk jawaban nomor 11, kriteria pemilihan software komputer perbankan yang sesuai dengan kebutuhan bank berdasarkan pertimbangan. Yang pertama itu kemampuan dokumentasi atau penyimpan data. Nah, jadi jumlah nasabah serta frekuensi dan jumlah transaksi harian yang besar itu memerlukan memori komputer yang besar juga. Selanjutnya, keluasan atau flexibility. Perangkat lunak komputer yang fleksibel dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya itu sama.
tetapi sistem dan prosedurnya itu berbeda. Selanjutnya sistem keamanan. Bank memerlukan sistem keamanan ini agar untuk menjaga kerahasiaan data atau juga keuangan nasabah, serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain. Jadi software komputer perbankan ini yang baik harus menyediakan fasilitas pengendalian dan juga pengamanan tersebut. Selanjutnya kemudahan penggunaan atau user friendly. Jadi sistem aplikasi komputer yang baik ini dapat mendeteksi kesalahan pengoperasian. Selanjutnya sistem pelaporan atau reporting system. Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan juga mudah dimengerti. Selanjutnya aspek pemeliharaan atau kinerja software ini dalam perbankan diharapkan relatif stabil selama bank ini beroperasi. Nah, kondisi ini biasanya memerlukan aspek pemeliharaan yang baik juga. Selanjutnya source code atau struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Nah, untuk jawaban nomor 12, peralatan-peralatan apa saja yang terpenting dalam jaringan komputer? Yaitu yang pertama terminal, yang kedua networking interface card atau NEC, dan yang ketiga hub atau konsentrator. Selanjutnya bridge, switch, cluster control unit, multiplexer, front end processor, host, router, gateway, dan juga modem. Untuk jawaban selanjutnya yaitu nomor 13. Sistem aplikasi General Ledger merupakan sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengolahan data dari sistem aplikasi lain. Misalnya sistem aplikasi tabungan, giro, pinjaman, dan juga software lain yang hasil pengolahan datanya ini akan mempengaruhi laporan keuangan bank. Sistem aplikasi General Ledger ini sangat penting. Mengapa? Karena keluaran dari sistem ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun maupun penyalur dana. Untuk jawaban yang terakhir, tujuan pemanfaatan basis data, yaitu yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed, efisiensi ruang atau penyimpanan atau space, terus keakuratan atau accuracy, selanjutnya keamanan atau security, terus terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Data dapat dipakai secara bersama atau share, dan juga dapat diterapkan standarisasi atau standardization. Nah, itulah mungkin jawaban dari saya selaku memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.